Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada kalian semua. Wahai netizen plus 2 yang budiman dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Dino di acara kita Ngoms Lawoy. Hari ini saya kebetulan ada di suatu tempat yang sangat luar biasa di selatan, agak ke selatannya Jakarta ya, di daerah BSD ya, daerah BSD. Kebetulan ada kawan saya di sebelah saya ini, seorang ibu, seorang apalagi nih, seorang istri, seorang sarjana hukum, seorang notaris dan PPAT yang sangat luar biasa, menginspirasi para kami ini. Khususnya bagi para teman-teman angkatan 2002 Fakultas Hukum Atmajaya Jakarta yang tercinta, kampus Orange, tidak lain dan tidak bukan Geraldine Sianturi. Halo. Boleh bersuara nggak? Boleh dong, gila. Bilang dong, aduh takut salah nih, aduh. Apa kabar Ain? Baik. Jadi Ain ini sosok inspirasi, ya kan? Dari mana? Dari kantormu ini, inspirasi sekali kita ini. Masa sih? Iya. Nanti tadi kan aku ambil tuh footage-nya kan. Nah, nanti aku tampilkan nanti. Oh baik. Ya kan? Aduh puji Tuhan lah kalau jadi inspirasi. Ya, asal inspirasi yang baik ya. Oh, iya. Sangat baik dong. Sangat baik dong. Aduh, ini ada suaminya juga nih di belakang layar. Yang selalu setia. Yang selalu setia menemani. saya. Kan luar biasa. Aduh, tapi cincin kawin lupa dipakai, Bu. Iya nih, makanya nih. Perlu dibahas. Perlu Perlu dibahas banget banget nggak sih? Ambil dulu nggak ke rumah? Nggak usah Ya ya. ampun, biasa. Soalnya kan kadang-kadang kalau cincin kawin kan suka takut apa Iya, rusak, karena ini sih gitu karena kan. pandemi, jadi gua nggak pernah pakai cincin lagi, Oh jarang. gitu. Iya. Takutnya dia menempel di situ berapa belas hari kan, parno. Oh iya benar. Tapi kan ada disinfektan. Iya sih Bisa sebenarnya aja ya. ngeles. In. Ya. Aduh. Gimana? Kabar pandemi? Ini masih tes atau beneran sih? Ini udah beneran. Ini udah beneran. Aduh, jadi saya di kantornya Geraldine nih, kebetulan hari ini kan pemirsa, kantornya nih cukup apa ya, secara desain tuh cukup menarik, ya kan? Cie. Cukup menarik. Jadi suasana kayak kafe gitu, bukan kayak di kantor notaris. Oh gitu ya? Iya. Terima kasih kepada suami saya dan saya sendiri juga sih. Tetap. Ibu agak ini ya. Enggak, karena memang kita diskusi. Iya ya. dong, diskusi maunya gimana. Kalau beliau kan emang arsitek gedung-gedung, kalau kita kan cuma ruko, nyewa lagi rukonya, tapi ya gimana caranya dengan apa yang ada bisa ide-ide yang gue inginkan, terutama misalnya pengen kantornya bagaimana, bisa disalurkan, bisa ya walaupun dengan seadanya tapi happy gitulah gitu. Yang penting berdua kan happy, karena kan nggak mungkin satu orang doang yang happy dong. Saya setuju dengan Anda. Harus dua-duanya happy. Betul. Ya kan? Jadi ibu ntar lagi nih ruko dibeli lama-lama nih kayaknya nih. Kemarin lo udah telepon istri saya. Masalahnya Perlu banget dibahas ya. betul. Bukan. Masalahnya yang punya ruko ini nggak mau ngejual. Oh gitu. Dibilang ini tuh ruko tuh warisan dari bapak gue nggak bakal jualin. Mau lu beli berapa juga? Oke. Kita cari aja ruko-ruko deket sini. Oh iya, setuju saya. Ada di seberang gitu tuh. Oh ini kalau ini kelihatan nih ada di seberang nih ruko. Jadi kita di lantai 3 nih kebetulan. Kok saya ngeliatnya ke situ ya. Salah kelihat. Ini di lantai 3 nih kebetulan kita pemirsa. Jadi pemandangannya cukup menarik di sini, ya kan? Kalau sunset lebih seru lagi sih. Jadi kayak ngarep Bali ya. Ini udah sore loh kita di sunset sih. kita. Tapi kayak nggak ada orange-nya, masih belum. Oh iya, tapi setidaknya mataharinya kelihatan. Iya, betul. Iya, betul. cukup memberikan ini apa? Warna lah ya, warna. Kalau sore-sore kerja di sini enak sih, sambil ya? ngelamun-ngelamun, memikirkan kata-kata apa yang biru nyambung, yang agak kurang seru sih ya. Enakan tuh kan bikin lagu gitu ya. Jiwa seniman saya bergejolak kayak gitu. Ibu ini, lo ceritain dong, gimana sih ceritanya lo bisa sampai sejauh ini gitu? Secara Sejauh secara ini. lo kan
banyak hal dalam perjalanan hidup lo nih kan, yang udah lo jalanin kan, ya kan, lo kan paduan suara, terus itu pela, ntar juga mau gue bahas tuh, ya kan, nyanyi, ya kan, terus kemudian main film, ya kan, nah, dia ini artis nih pemirsa nih, main film. Bukan artis, sekali doang main film. Tapi tetap main film Bu, udah di Iya. Netflix ya? Belum, tanggal 6 Mei. Loh, masuk Netflix loh. Masuk Netflix. lagi. Masuk lagi, kirain nggak bakal masuk, jadi kan agak-agak terkubur gitu. Cuma Oh jangan dong, itu pencapaian loh Bu. Iya. Iya kan? Oh, puji Tuhan. Filmnya judulnya Demi Ucok. Cuma itu kadang juga yang bikin orang tuh, jadi ibu itu, jadi sebenarnya apa? Karena kalau di googling nama gue emang Geraldine Sianturi tuh aktris, kan sebel ya gitu. Pengennya kalau di googling notaris dong, sementara nama gue tuh panjang banget ya. Iya. Geraldine Herlina Sally Sinta Uliana Sianturi. Nama aktrisnya Geraldine Sianturi, nama notarisnya sepanjang itu gitu. Jadi kalau Geraldine Sianturi ya pasti keluarnya bukan yang notaris. Tapi kan nggak jadi masalah dong. Pengennya sih yang notaris sekarang, Oh, tapi ya udahlah, kan itu perjalanan hidup kan. biar move on. Move on. Nah, coba lu ceritain gimana sih ceritanya lu bisa sampai perjalanan hidupnya tuh dari yang nyanyi, main film, kemudian jadi notaris PPAT sekarang tuh gimana ceritanya tuh? Panjang, nggak apa-apa, bisa, boleh. Oke, kita ini siap kok nih. Bisa 5 jam. Wih, aman, aman. Sok inspirasi mah bebas. Sebenarnya gue nggak tahu sih inspirasinya dari mana ya. Tapi ya terima kasih lah kalau sudah dianggap menginspirasi. Jadi mengenai perjalanan gue jadi notaris ya, panjang. Karena sebenarnya cita-cita itu nggak mau jadi notaris sama sekali, nggak ada terbersit sama sekali, no way. Karena dari dulu dari kecil sukanya nyanyi, main drama, ya pokoknya kerjanya ikut lomba-lomba, lomba nyanyi, lomba solo, lomba paduan suara. Ya memang jiwanya lebih ke jiwa seni. Lalu menikahlah gue, menikah. Kebetulan suami ke Singapura, ikutlah gue ke Singapura. Makinlah gue ngarep mau ngapain ini gitu kan. Masalahnya kan biasanya kan selalu sibuk nyanyi, selalu sibuk nyanyi di gereja gitu. Jadi tanpa terasa emang hidupnya udah jalan terus begitu. Tiba-tiba ke Singapura, mau nggak tahu mau ngapain, baru lulus kuliah gitu kan. Tapi emang dari sononya nggak bisa diem gitu. Ya di gereja juga gue gereja HKBP di sana, HKBP di Singapura, gue gereja ya melayani juga di sana. Gue saking nggak ada kerjaannya waktu itu sempat jadi waitress di salah satu bukan restoran, toko kue favorit gue. Wow. Kenapa gue mau Di Singapura tuh ya? Jadi waitress kenapa gue mau? Karena gue ngerasa uang gue udah terlalu banyak diambil oleh mereka, gue harus ambil balik. I must take it back gitu kalau maksudnya. Emang resto langganan? Toko roti langganan di mana tiap pagi misalnya suami gue ke kantor, gue biasanya bawa buku langsung ke sana menghabiskan uang gue. Oke. Di situ minum jus, makan. Pokoknya roti kue. Kalau pernah ke Singapura namanya Provence. Gimana? Okay. Bener nggak ya? Itunya kayaknya bahasa Prancis sih. Kayaknya tahu saya. Iya, itu cukup terkenal di Singapura. Di Holland Village waktu itu. Oh iya tahu, pernah. Iya. Nah, gue tinggal di Holland Village dulu. Oh iya. Kan saya pernah ke situ, Bu. Betul. Sama sahabat saya juga kan ya. Iya, jadi ini sahabat istri saya pemirsa. Iya, betul. Sahabat istri saya yang ya gitulah. Ya lanjut. Lanjut. Terus udah jadi waitress. Terus singkat cerita, aduh kayaknya mau cari yang lebih menantang lagi gitu. Jadi property agent deh di sana. Di sana kan property agent kan kebetulan thanks God PR-nya cepet gitu, permanent residence-nya cepet. Jadi gue bisa ikut tes di sana dan lumayan lah di sana ada kali 2,5 tahun jadi property agent. Ya banyak banget belajar ya, banyak belajar ketemu orang-orang Singapura dengan berbagai macam karakter gitu. Ya dibully di sana, ngerasa nggak punya temen dibully sejati. Gue dibully.
Karena? Ya karena ya memang mereka kan di sana tingkat stres kerjanya kan di sana kan kayak mereka tuh kayak hidupnya tuh cuma buat kerja menurut gue ya. Oke. Kayak waktu itu pernah ya namanya kita property agent di Singapura tuh kan kliennya tuh Amerika juga ada semuanya. Jadi Oke. kita jadi memang pernah bos gue tuh bilang gini, pokoknya tuh handphonenya nempel kalau bisa ke badan. Wow. Jadi pernah lah gue jam 12 malam gue udah tidur, gue nggak angkat telepon. Besok paginya bos gue marah-marah. Oke. Karena dibilang gue dapat laporan nih lu nggak angkat telepon dari Amerika. Jam 12 malam. Iya. Jam. Nah itu juga tuh yang bikin langsung wah nggak bisa begini nih. Gitu. Oke. Itu sih yang akhirnya jadi mikir nggak bisa nih kayak begini. Gitu. Ya akhirnya secara latar belakang ya kembali lagi ya akhirnya gimana caranya pengen balik ke Jakarta gitu. Oh in the meantime sebelum gue balik ke Jakarta ya temen gue nawarin gue main film ya akhirnya gue main film itulah. Tapi tuh posisinya tuh gue udah di Singapura sebenarnya gue bolak-balik gitu. Itu transisinya tuh ya? Transisi. Oh jadi lu tuh main film tuh transisi ya? Transisi iya. Okay. Transisi jadi gue udah nggak jadi property agent lagi. Ya dia ditawarin main film kebetulan ya gue kira film lucu-lucuan doang, gue kira gue paling jadi mbok pecel atau tukang bakso apa gimana, ternyata gue jadi pemeran utama. Karena temen gue itu pernah juga diajak main film sama dia, dia emang jadi ya gue kira kan begitu juga ya, bukan jadi maksudnya ternyata gue pemeran utama ya bikin film ya seru banget gitu, cuman gue kan dari keluarga Batak totok banget gitu. Jadi I feel you. Jadi main film bagi orang tua gue maksudnya ya main film itu ya hobi maksudnya ya kan dari dulu kan emang hobi kamu kayak begitu tapi kan kerjaan kamu lain. Tadinya awalnya bergejolak juga ya. Pengennya karena sebenarnya pengennya itu karena happy gitu di situ. Cuma gimana caranya yang namanya udah jadi istri orang gitu kan ya harus main politik lah istilahnya harus main cantik. Main cantik. Benar. Gimana caranya gue bisa pulang tapi semuanya damai ya nggak? Ya nggak cewek-cewek pasti kayak gitu. Jadi gue pikir apa yang bisa bikin gue pulang gitu. Oke. Nah akhirnya secara tante gue sekolah notaris UI, adik gue udah kuliah notaris UI, gue juga harus UI dong ya. Ya pokoknya itu ya cukup niat lah. Ujian maksudnya karena emang bener-bener pengen balik ke Jakarta karena di Singapura tuh rasanya kayak rasanya gak punya teman gitu. Iya, gue ngerti sih karena hitungannya mungkin kan selama lu di Singapura kan sendiri ya maksudnya. Ya Bang Hendry juga kerja, jadinya agak kurang bisa buat mengapa ya. Oh gitu, lu akhirnya ngambil UI. Iya. Di UI juga. Itu juga susah juga tuh. Maksudnya? Harus niat banget gitu karena gue dengar cerita banyak orang mau masuk MKN UI itu kayak 4 kali nggak lulus gitu kan. Sementara jiwa kompetitif gue tuh kan sangat tinggi ya. Secara tante gue brilian gitu, adik gue brilian. Kalau sampai gue nggak lulus malunya 2 kali nih mikir gitu kan. Iya. Gue inget banget tuh niat banget manggil guru les adik gue. Adik gue beda 7 tahun ya sama gue, jadi gue manggil guru les matematika. Gue 4 kali ketemu sama dia sebelum gue ujian. Untuk mempersiapkan SIMAK UI, ujian masuk doang. Oke. Bener-bener di situ gue tiap kali pertemuan tuh 3 jam, namanya Kiki. Jago banget deh. Istilahnya kayak membuka tingkap-tingkap otak lo yang buntu gitu kalau misalnya matematika. Iya asli. Karena kan gue kan kayak gimana sih? Dan tahu nggak sih pas SIMAK UI itu tau nggak ujiannya tuh matematika tapi nggak ada angka. Matematika tapi nggak ada angka. Jadi soal cerita gitu. Huruf. Oke. Untungnya pas gue belajar sama dia 4 kali itu ya emang diajarinnya coret sana coret sini, emang diajarin cara cepet jadi emang udah hafal jadinya kan gitu. Ya puji Tuhan masuk.
bersyukurnya masuk ya. Puji Tuhan lah, karena ya istilahnya ya untung ada Kiki yang ngajarin gitu waktu itu gitu. Kalau enggak sih ya alamat 2-3 kali juga. Ya, tapi sih emang kalau menurut gue sih memang untuk beberapa hal kita tuh butuh mentor yang bener. Iya. Supaya jadinya bener. Kalau mentornya udah ngaco, iya. ya udah ngaco udah. Iya. Gitu iya, kan. betul. Gitu. Jadi ya memang pas waktu diterima itu, akhirnya diterima beneran kuliah. Ya kuliah beda lagi. Oke. Strugglingnya gitu. Ya seru sih kalau diinget-inget dari sekarang gitu. Kalau inget-inget sekarang tuh dulu jadi gue sampai penyot-penyot karena kalau di UI itu ujian tulis tangan, lu tulis akta, tulis tangan, dikasih waktu. Oke. Dan harus hafal. Ya. Gitu. Jadi mirip-mirip sama ujian advokat ya. Iya ya. Semua tuh nggak bisa. Iya, penyot dong tangan jari lo. Semua itu surat kuasa standar lah ya. Surat gugatan Bu, saya itu. Iya. Jadi ada ceritanya kan, kasih cerita. Iya. Nah dari cerita ini kita bikin surat kuasanya plus surat gugatannya. Iya. Nah, Enggak disuruh nulis penetapan dong. Enggak kan? Enggak sih untungnya. Pingsan sih kalau kayak gitu. Sama saya diulang-ulang doang kan, terus tapi harus tulis tangan. Iya. Oke. Terus. Nah, udahlah akhirnya lulus. Tapi lulus kan galau nih. Lulus harus magang dong 2 tahun. Gue magang lah di tempat tante gue di Bekasi, Notaris Rosita Siagian. Hits lah itu di Bekasi. Wish. Mantap lah ya. Mantap gitu. Perjuangan juga. Okay. Rumah gue di BSD ke Bekasi tiap hari. Tapi ya gue jalanin aja. Ya gue cuma berpikir ya kalau misalnya memang harus itu yang dijalani ya dijalanin aja, jangan ngeluh gitu. Yeah. Terus gue pernah lah kecelakaan waktu itu karena kejauhan. Maksudnya kecelakaan mobil karena jauh banget kan, tiap hari tuh BSD Bekasi. Ujung-ujung sih itu. Akhirnya gue ngekos lah di tempat temen gue yang sekarang jadi saudara gue. Kawin sama sepupunya suami gue. Mira, tahu kan Mira? Iya. Nah, ngekos lah gue di tempatnya dia di Inang Muda. Sambil nemenin dia kan udah sendiri juga, jadi ya udah memangkas perjalanan gue lah. Disitulah gue kira-kira 1,5 tahun lah. Ngekos tuh ya? Nggak pakai AC. Baru pikir-pikir. Perjuangan Anda nih luar biasa juga ternyata ya. Kayak terus kalau suami gue datang, dia tidur nggak gerak gitu, biar nggak keringetan. Tapi lo hebat juga ya, maksudnya bisa sampai segitunya demi untuk mengejar si notaris ini. Ya kan? Sebenarnya sih waktu itu mikirnya bukan ngejar notarisnya, ya karena memang itu harus dilalui, ya udah laluin aja gitu. Oke, lebih kepada ini salah satu syarat untuk gua bisa tinggal di Jakarta lagi, bukan jadi notaris loh awalnya. No. Intinya kenapa? Kan gue nggak ngasih tahu dong. Ya pada saat gue magang, pada saat gue kuliah, yang bikin gue happy ya nyanyi di sekitaran itu. Jadi maksudnya tiap hari. Padahal kan kuliahnya kan sampai Sabtu kan. Cuman misalnya Sabtu nyanyi di mana, happy, dibayar nggak seberapa tapi happy. Itu yang nggak bisa. Nggak bisa. Iya, gitu. Gue tahu the feeling of. Iya. Jadi mau nyokap bokap gue bilang, nanti kalau misalnya kau jadi notaris itu udah nggak terasa lagi tuh uang yang nyanyimu tuh. Ya kalau emang bukan hobinya bukan itu, nggak akan bisa ngerasain kepuasan itu ya. Tapi mau kapanpun mau gue jelasin sampai capek juga tetap aja nggak bakal ngerti. Jadi ya udah serah deh mami deh ya. Pokoknya yang penting gue kan jadi notaris, ya udah biar. Jadi intinya gue ada ini nih, ada undercover gitu. Undercover, iya. Jadi ya tetap happy, ya tetap aja gue nyanyi gitu sama temen gue gitu. Pela sekarang udah jadi kini kita sih, kini kita ya itulah. Tapi nanti ceritain dong gimana tuh. Nah tapi itulah yang bikin gue bertahan juga. Jadi gue tetap happy, tapi gue tahu kewajiban gue secara kan udah bayar ya mahal di notaris, ya udah. Singkat cerita, waktu itu masuk UI
notaris berapa biaya masuk? Biaya masuknya 10 juta, biaya itunya 10 juta, 20 juta lah. Oh. Semester pertama 20 juta, semester kedua 10 juta, 10 juta, 10 juta. Sampai berapa? 8, 6? Enggak lah, 4 semester doang. 4 semester doang ya? Lumayan juga ya, 40 lah. 40-an lah ya. Tapi Gitu. sekarang kan 1 akte, ibu 5 akte juga udah. Oh jangan, enggak gitu. Kayak gitu ya. Orang tuh mikirnya gitu. Jangan lupa biaya sewa, biaya pekaryawan, Benar. operasional kantor. Kosnya ya Bu Iya. ya. Jadi banyak hal yang harus dipikirkan. Banyak gitu. Betul. Tapi ya menurut gue sih notaris tuh ya entrepreneur juga ya. Maksudnya Betul. emang ya kita usaha, gitu. Yes. Usaha intinya Yeah. gitu. Nah kembali lagi tadi ya yang gue lagi masih kuliah gitu. Nah kan jadi ceritanya kalau misalnya kita jadi notaris kita harus 2 tahun magang dulu. Nanti setelah kita 2 tahun magang, kita udah bisa langsung apply nih ke Kemenkumham nih. Mau jadi notaris di mana? Okay. Nah, notaris tuh zaman dulu nih, sekarang aja baru ada perubahan peraturan. Notaris tuh wilayahnya dibagi jadi 3. Kalau dulu tuh 4 A B C D. Oke, sekarang cuman ABC aja. Ya. Tapi pas zaman gua dulu, orang bisa masuk ke B C D tapi ikut antrian. A nggak bisa. Kalau A itu Jakarta, B C D. Tadinya gue sempet survei nih, apa Cirebon, apa Lebak gitu. Terus terus akhirnya kita main lah. Gue diskusi, gue mikir, kalau milih Lebak atau Cirebon langsung dilantik nih, mati deh. Keinginan hati yang inginnya kemana-mana dulu, nyanyi-nyanyi dulu, nggak bisa dong. Nggak bisa, betul. Nyokap nyokap bilang, udahlah kau Tangsel aja. Tangsel ya? Nyokap kan emang di BSD kan? Iya. Bagus nih. Akhirnya firm, oke Tangsel, urutan 33. Oke. Dalam kepala, yes, 1 tahun 5 orang. Misalnya 5 orang, ada yang meninggal lah atau pensiun lah gitu. Gue paling cepet 6 tahun 6 gitu tahun. kan. Okay. Itu dari gue 2016. Paling cepet gue 6 tahun, yes gitu kan. Oke, udah bahagia dong. Gue masukin, pokoknya gue inget banget Juni, Agustus ada email. Di email gue tulisannya, selamat Anda diterima menjadi notaris Tangsel. Hah? Wow. Sebelum itu gue berdoa sih. Oke. Sebelum gue masukin berkas itu gue bilang, Tuhan please. Tuhan kan tahu hatiku, aku sebenarnya nggak pengen banget jadi notaris gitu. Pengennya di dunia seni. Tapi kalau memang aku jadi notaris, Tuhan, aku nggak mau bayar, nggak mau aneh-aneh, ya jadiin aja notaris. Tapi kalau enggak, please Tuhan jauh-jauhin. Maksudnya bayar-bayarnya apa nih? Ya kadang-kadang kan, ada. Kan ada biasanya, tapi ada, pas gua tuh kayaknya enggak, karena gua pemutihan. Oh. Tapi tetap ada PNBP-nya sih gede juga, waktu itu 25 juta. Oke. Jadi gue cuma minta jawaban itu gitu. Kalau memang gue jadi notaris, tolong Tuhan perlancar. Tapi kalau enggak, emang gue nggak jadi notaris, please dong gue tunjukin ke yang lain. Ini nanti aja. Iya. 2 bulan kemudian jawaban itu datang. Jadi langsung dijawab. Doanya langsung. Kayak 2 bulan, Tuhan 2 bulan banget. Sementara kalau jadi notaris, begitu lo dilantik, 2 bulan lo harus buka kantor. Iya. Kayak ikan mas koki. Kurang oksigen gue kan, maksudnya harus ada kantor, harus ada ini, gubrak 2 bulan tiba-tiba jadilah sewalah sebuah ruangan di satu rumah. Bukannya di rumah lo dulu waktu itu? Bukan, itu deket rumah nyokap gue, tapi gue sewa karena kan nggak pinggir jalan kan gitu. Iya. Jadi waduh. Gue kira yang waktu itu di kantor awal di rumah kan? Bukan. Yang waktu itu tante gue ke tempat lo tuh. Bukan. Sampai shock. Bukan. Itu bukan rumah gua. Oh bukan ya? Bukan. Emang tuh? Yang di Tanah Kusir. Itu mah rumah gue. Itu kan Jakarta Selatan, itu bukan Tangsel. Oh. Itu tante lo yang datang ke rumah gue. Rumah gue lagi ada syuting kan? Iya. Syuting apa sih? Rumah gue dipinjem, dipakai untuk iklan. Emang dekorasi rumahnya tuh penuh inspirasi, ya kan? Ini lama-lama masuk ini. Enggak sih. Home deco gitu kan. Thanks to my husband Oh, kalau gitu.
Ini luar biasa. Nanti ada kita podcast sesi khusus sama the husband, ya kan? Jangan dia pemalu, nanti dia nggak bisa ngomong. Wih, jangan dong. Justru di situ, ya iya, kan. gitu Kadang-kadang ya. kalau dikasih mic tuh kadang-kadang. Oh iya sih. Nah, Kalau dia nyanyi sih gitu, dia nggak bisa ngasih ke orang lain. ah, Iya, jadi kalau dia nyanyi tuh kayak mau ngasih ke orang cuma gini doang ya, nggak dilepas. Berarti- Masuk lagi. berarti kita jangan podcast, potsing aja. Iya, dia posting. Oh iya, bisa juga posting. Bisa. Nyanyi terus nanti betul, kan. betul. Oh, dia suka itu, suka. Waduh, mantap. Terus. Gimana tuh? Suka dukanya sih, ya gue sih dulu nggak terlalu serius-serius amat kan. Maksudnya udah tahu itu memang Tuhan suruh itu. Ya tapi biasa lah ya manusia ya. Pengennya kan lari, gitu ya. Pengennya dong, gimana caranya gue kabur nih gitu kan. Pokoknya intinya gue 3 tahun pertama ada dan tiada lah. Maksudnya ke kantor, Notarisnya tuh. iya ke Oke. kantor. Ini dalam artian lo udah praktek sendiri Udah, kan? udah. Oke. Harus. Oh iya, pada saat gue udah dilantik pun gue memutuskan untuk magang lagi di tempat nyokapnya temen gue yang memang notaris hits lah di Jakarta Barat. Oke. Gitu, gue merasa belum pede. Oke. Jadi gue akhirnya ada kali gue 7 atau 8 bulan gue tiap hari kesana ke Tomang. Oke. Gitu, saking gue ngerasa, duh gue belum pede nih jadi notaris, kayaknya ilmunya belum mumpuni gitu. Makanya sampai sekarang pun tetap nanya sana sini. Gue tipe yang ya mendingan nanya, mendingan bilang nggak tahu daripada tahu-tahu salah. Benar. Tuh nggak mau benar. gitu. Setuju. Jadi ya 3 tahun pertama ya gitulah. Adalah saatnya gue bisa tiap hari nangis gitu kan. Gimana jadi notaris? Pengennya kerjain yang lain tapi udah jadi notaris. Kan udah nggak bisa double job jadinya kan. Misalnya mau ngantor, mau kerja di bank, ya gimana Mas harus dilepas notarisnya, sementara itu doa gue sebenarnya kan. Akhirnya gue putuskan lah. Baik, Februari 2019 tuh. disitulah gue gatalnya tunggu bentar ya. Itu Disitulah gue titik balik ya. iya, udah deh Februari gue tiap hari kantor titik. Nah, begitu gue tiap hari ke kantor, waktu itu masih kantor yang lama kan. Singkat cerita, pokoknya gue agak dizolimi lah sama yang punya rumah gitu. Oh, yang lo ngontrak nih. Iya, yang gue ngontrak dekat ruangan rumah. itu. Jadi itulah yang bikin gue, harus pindah nih gitu. Harus pindah. Kebetulan gue juga punya sahabat teman kita juga, Catur. Oke. Yang kantornya tuh di belakang kantor gue. Jadi gue tuh bisa menemukan kantor ini tuh karena dia bantuin gue. Iya. Menemukan, ada yang mau sewa ini gitu. Banyak lah gue ketemu orang-orang baik lah. Puji Tuhan banget gitu. Akhirnya jadilah gue di sini. Di sini harus gue renovasi kan. Biaya renovasinya besar. Ya mau nggak mau, ya harus gue gimana caranya gue harus bisa tutup gitu. Iya. Ya lebih giat lagi bekerja ya, meskipun ya kalau dibilang menginspirasi, gue masih banyak banget Dino yang lebih keren jadi notaris. Cuma ya kalau gue terus terang gue masih terkaing-kaing lah istilahnya, tapi sekarang udah nggak terkaing-kaing dulu. Beda kaing-kaingnya gimana tuh ya? Beda dong kalau sekarang. Sekarang tuh ya masalahnya udah berbeda dari yang dulu lah gitu. Jadi ya sekarang sih udah lebih nerima, udah emang gue memang harus jadi notaris karena memang setelah gue jalani profesi gue ini cukup banyak gitu, maksudnya bisa nolong orang. Gitu. Itu sih yang rasanya ya gitu. Dan gue ketemu banyak orang juga kan. Emang jiwa ekstrovert tuh kayak kalau harus bikin akta doang kayak mau gila gitu. Harus ngobrol, harus cerita gitu. Jadi bisa bantuin orang, apalagi kan kalau notaris kan juga sering ditanya mengenai hukum keluarga, waris gitu-gitu. Dan kebetulan emang waris tuh gue suka gitu, maksudnya karena gue apalagi keluarga Batak ya banyak sekali lah warisan-warisan yang bikin akhirnya jadi berantakan, keluarga jadi berantem gitu. Gimana sih, apa sih yang harus dilakukan sebaiknya, jadi ya jadi begitu. Jadi bisa relate lah, maksudnya jadi ada gunanya kok gue hidup di dunia ini gitu. Akhirnya menemukan jawaban hidup. Dahsyat. umur 36.
Young and Dangerous. Apa sih? Oh. Jauh banget. Udah kayak mafia aja film Hongkong zaman dulu. Aduh. Ya kan pengen juga dong bisa kayak lo. Sukses aduh. di bidangnya. Amin. Amin. Iya, iya. Mudah-mudahan lah kita sebagai alumnus kampus Orange Iya, kan betul. bisa saling menguatkan, Betul. ya kan, saling memberikan inspirasi, Iya. memberikan masukan, ya kan, betul. demi alma mater kita, Yes. supaya banyak yang daftar. Emang lo ada saham di situ? Ya enggak, kan ada kampus Bu daerah sini kan. By the way itu yang di apa masih nggak sih? Apanya? Atau mau pindah? Ada kan kampusnya di BSD, Atma. Ada. Jadi pindah tuh. Itu belum tahu. Oh. Belum tahu. Ya mudah-mudahan. Lahannya sih lumayan, gede. Iya. Lahannya sih besar. Nyokap gue punya tuh tanah dekat situ. Mantap kali si Tante ini kan. Tante gue, emak gue emang jago sih kayak gitu. Tante. Nggak nurun. Hah? Nggak nurun. Mungkin nurun dalam bentuk yang lain mungkin kan. Mungkin. Iya kan? Begitu. Nah lu tuh lu waktu itu kan di Singapura tuh 2,5 tahun ya? Berapa lama tadi? Hampir 6 tahun. Oh 6 tahun, wow. Ya. Wow, Singlishnya bagus dong. Kalau nggak Singlish, nggak bakal, kalau bisa. Jadi gue nelfon, halo, good morning, can I speak to Mr. ini. Terus, I saw you have a house, udah pokoknya pakai bahasa Inggris yang proper lah. Oke. Tau nggak jawabnya gimana? Apa? Halo, who are you ah? You're not local lah. Kalau udah dibilang you're not local lah, nggak bisa. Akhirnya oke, gue harus pakai Singlish. Susah ya? Kita ngomong Iya, yang nggak bisa coy. fluent gitu. Nggak bisa. Sok-sokan mau fluent, pret nggak ada. Malah jadi you're not local. You're not local lah. Where are you from ah? Aduh, parah. Nah, jadi kalau gue parah. nelfon di sana, uncle lah, you have a house ah? You want to rent or not? Sampai segitunya. Yeah, you want to Gimana? rent or not? No, I'm from Daniswila, you know ah? Daniswila, kayak gitu, harus kayak Iya, gitu iya, loh nggak iya, sih? iya, Kalau iya. enggak, aduh. Kalau enggak lu enggak dianggap ya? Nggak bakalan dianggap. Parah. Jadi ya, Parah. ya nggak mau. Mereka nggak bakal ngasih unitnya untuk gua listing gitu, nggak bisa, nggak mau. Oke. Lo berapa banyak unit laku di sana? Kondo, apartemen. Gue sih dulu banyakan tuh sewa. Oh jadi orang rental ya? Jual juga ada sih, cuma kebanyakan tuh sewa. Tapi memang disitulah gue belajar property agent di Singapura itu sangat profesional. Oke. Jadi mereka itu yang namanya property agent bukan cuma ngurusin sewa menyewa, jual beli, enggak, mereka tuh ngurusin perintilan. Jadi sampai istilahnya batap bocor gue yang dipanggil. Horden mau ganti horden, gue yang dipanggil. Oh gitu, sampai Iya, segitunya? Sampai segitunya. Wow. Sofa, gue nggak mau nih sofanya, gue mau ganti sofa, bisa nggak lo arrange untuk buang sofa. Jadi temenan gue sama abang-abang di sana, abang-abang plumber gitu kan, yang buat, terus yang India buat gitu. India gitu ya, kebetulan India mungkin suka kali ya sama gue, jadi kayak mereka pasrah gitu kalau sama gue, kayak uncle lah, please lah, help lah, kayak gitu kan. Oke. Jadi kayak, nah itu juga serunya. Jadi gue tuh sebenarnya menemukan banyak, bisa banget yang di bisnis sini. Cuma emang beda deh Indonesia sama Singapura tuh. Kalau di Indonesia kan menurut gue kalau kita punya niat, bisnisin apa juga bisa gitu jalan. kan. Kok di sana regulasinya kebanyakan. Maksudnya memang bukan kebanyakan ya, mungkin di sana ketatnya di situ lah. Jadi orang emang nggak bisa sembarangan gitu. Kayak misalnya waktu itu sofa nih masih bagus, orang nggak mau. Man, caranya sofa gue udah agak kurang bagus nih di rumah gitu kan. Akhirnya gue pindahkan lah tuh sofa ke rumah gue yang tadinya harus. Akhirnya gue bayar aja tuh itunya, gue pindahkan. Sementara pokoknya jadi orangnya bayar untuk ngeluarin, gue jadi kayak cuma tinggal nambahin $20 ada sofa yang bagus di rumah gue. Dapat gitu. sofa $20 kapan lagi ya kan? Iya, makanya gue sementara kayak, kalau ke IKEA mungkin lebih mahal. mana di sana kan kita nyewa ya. Ya kalau mau pulang kan, dan gue selalu berpikir gue akan pulang, nggak pengen tinggal di sana gitu. Jadi kayak sekarang lihat IKEA bisa beli untuk rumah sendiri tuh rasanya lain loh. Karena dulu kan mau beli kayak nggak usah deh.
Oh karena lu di sana Iya. enggak. Iya, iya. Rasanya tuh Bukan enggak. pengen tinggal di Iya, sana. Iya. Jadi ya rasanya, ya bukan. Ya sekarang kangen sih ya karena pandemi. Cuma kalau dulu dibilang ke Singapura, gitu. Oke. Gitu. Jadi ya beda aja rasanya. Terus lo sewaktu di Singapura 6 tahun, habis itu lo kan main film tuh kan, transisi kan. Sebelum 6 tahun itu main film 4 tahun. Oke. Oh, Masih lo 4 pulang tahun. pergi ya? Iya, gue pulang pergi ya. Itu gimana tuh? Lu sampai akhirnya dijadiin pemeran utama di film Demi Ucok itu kan? Tuh ceritanya gimana tuh? Emang temen gue di Singapura. Oh emang temen lo di Singapura? Iya. Ini memang lo ketemunya di Singapura? Oke. Jadi justru pada saat gue di Singapura, gue ketemu sama dia itu cuma sebentar. Dia balik ke Indonesia gitu. Oke. Ini Tapi yang produsernya apa sutradaranya? Sutradara. Si siapa sih namanya tuh? Samaria Simanjuntak. Boru Simanjuntak. Baru Simanjuntak. Jadi emang temen gue, emang dia. Jadi dulu tuh dia ceritanya pernah ngetes gue lah main film ala-ala Cinderella gitu yang isinya yang main teman-teman gereja gue. Oke. Gue jadi Cinderella yang terzolimi itu. Gitu. Ya di Suruh minum makan apel. Enggak, gue di sepatu itu ya, tuh, sepatu ya. enggak. Oh iya benar, itu Snow White. Itu Snow White. Cinderella tuh pokoknya yang disiksa gitu kan sama saudara tirinya Oh kan. iya. Adalah adegan gue ala-ala disetrika sama saudara gue. Sedih ya. Sedih sih. Jadi di situ emang gue tampil jelek banget. Jadi kayaknya mungkin itu dia sih bilang waktu kita main-main kayak gitu lu nggak jaim, jadi nggak jaim jadi jelek. Maksudnya iya nggak jaim jadi jelek. Jadi ya yaudah deh lo aja deh gitu. Oke. Gitu sih. Memang lu kayaknya bakat artis tuh luar biasa sepertinya ya. Seni. Iya. Harusnya lo masuk IKJ mungkin. Harusnya ya. Cuma ya gitu lah. Teater, iya suka banget sih. Iya kan. Cuma ya begitulah. Jalan hidup sudah menentukan di sini ya kan. Sih, ya. Tapi sebenarnya jiwa gue sih rasa kalau misalnya mau nonton konser gitu, gue sedih sih gue kalau nonton. Harusnya gue salah satu dari apanya. Harusnya gue di situ tuh. Iya gue tuh di situ tuh. Kayak kalau ngeliat Raisa gitu, gue tuh di situ tuh. Namanya juga mimpi. Gak apa-apa, bebas bu. Bebas. Namanya mimpi bebas. Tapi I can see myself in Raisa. Oh wow. Nah, itu dia keren banget sih. Udahlah gue ngefans. Tapi lo keren juga kali. Iya. Itu Pela tuh. Iya tuh lah. Oh iya sih. Sekarang jadi apa tadi kita? Kini kita. Iya. Ya sama aja lah kalau itu cuma beda. Ya karena aransemennya juga sebenarnya aransemen KIK adalah Siska Nabitukulu itu emang dia jago sih aransemen. Maksudnya kalau gue sih ngefans, maksudnya gue suka gitu denger harmonisasi yang dia bikin. Lu gitu. suka yang akapela gitu seneng banget ya? Seneng, happy gitu. Happy ya. Karena dari yang bunyinya aneh-aneh disatuin jadi bagus tuh. Kayak iya bener. Gitu. Kayaknya pas latihan kayak, aduh, bisa nggak sih ini cepetan selesai gitu kan? Begitu udah jadi, bagus ya. Kok jadi gini ya? Iya. Gitu ya? Jangan salah loh, itu Pela tuh sampai di depannya David Foster. Oh wow, David Foster pemirsa. Itu happy banget sih gue, sumpah happy banget. Pas kapan itu David Foster? Aduh tahun berapa ya? Yang pasti tuh setelah gue main film. Maksudnya di mana di? Indonesia Mencari Bakat tapi udah jadi kayak Asia's Got Talent. Jadi tadinya kan kita kan talentnya Indonesia Mencari Bakat. Gue baru tahu. Iya. Talentnya Indonesia Mencari Bakat, lalu Asia's Got Talent tuh nyari talent. Nah kita dipanggil lah, langsung dipanggil gitu, langsung di karantina, langsung kita ke Johor ya waktu itu ya. Johor, pokoknya Malaysia lah. Malaysia. Pokoknya kita di situ di Malaysia, gitulah tampil, cuma ya nggak dapet nggak lolos. Cuma tetap aja kita pernah nyanyi depan David Foster, Anggun C. Sasmi, yang FC itu siapa sih? Itulah itu. Tomingse. Bukan Tomingse. Oh si apa Wu? Iya. Vanessa Wu. Iya. Oke. David Foster sih yang paling sadis. Gue kayak gitu.
meskipun dia udah tua. Meskipun sudah tua tapi tetap legend ya. Legend. Terus pas kita pertama nyanyi tuh kayak karena kan kita kan memang nyanyi sambil gerak kan gitu. Susah loh. Susah. Akapela. Susah. Terus gerak. Susah nyanyi sambil gerak tuh susah. Iya, itu harus butuh skill tersendiri. Iya, dan harus latihan terus. Iya. Karena lu harus nafas juga kan, ngatur nafas. Betul. Itulah. Pokoknya kalau yang udah ya kalau emang seniman udah tahu lah. Udah tahu. Itu tuh susah gitu. Makanya musical tuh susah gitu. Teater tuh drama musikal tuh iya. Sadis sih. Jadi Sadis. bayangin aja abis lari nih, misalkan lari cepet ya 100 meter, abis itu nyanyi. Dia terus tiba-tiba kayak harus keluar. Ya suaranya kurang keluar. Stres. Hidup penuh tekanan. Tapi seru. Aneh ya. Gue tuh aneh loh kalau dipikir-pikir ya. Gila ya, dunia seni itu kan menekan gue sedemikian rupa, tapi kok gue demen sih gitu. Tapi emang ya apa ya, itu jadi kayak kesenangan tersendiri sih. Iya. Nggak, kalau dibilang hobi sulit, kalau ya hobi sulit ya kalau dibilang hobi. Jadi kayak apa ya, lu tuh ada ya? Mungkin juga, tapi kayak ada satu unsur. Jadi kalau misalkan kan ada unsur air, api, apalagi situ udara. Nah hitungannya ini di kalau nggak ada yang seni ini nih kayak hidupnya jadi kayak benar-benar kurang benar-benar kayak hampa gitu, kayak hampa. Iya kan, karena kan kalau kata siapa ya, quotes gitu, bahasa tertinggi itu ya seni. Iya, itu udah bahasa tertinggi lah. Iya gitu. Itulah. Tapi memang ya untuk ya khususnya orang tua gua gitu ya, bagi ya mereka orangnya praktis banget sih ya. Ya carilah pekerjaan yang udah jelas, yang emang bisa memberi kau makan gitu. Di satu sisi mungkin gini ya, maksudnya nggak salah. Itu nggak salah, cuman kadang-kadang hidup ini kan kalau menurut gua tuh harus balance ya. Iya. Harus ada balance di mana kalau misalkan kita suka nyanyi atau misalkan sukanya main musik gitu kan, di satu sisi nyari duit, oke, apa nggak kita ngapain. Di satu sisi harus, soalnya kalau ini doang ininya nggak jalan tuh kayak iya benar. Aduh, gue tuh sampai sempat mikir gini loh, mau kerja nih mati-matian sampai 40 tahun nih. 40 tahun gue aja bikin film gitu kan, produser. Gue punya duit, amin ya Tuhan, amin, dengarkanlah doaku. Dengarkanlah doaku. Tapi bikin film tuh sekarang ya, setahu gue tuh bikin film itu tergantung filmnya apa dulu. Mungkin nggak film lah, ya udahlah gue nyanyi aja. Tapi apa ya? Makin kesini tuh budgetnya makin bisa di gitu, minimize. Lu juga bisa kan? Apa? Tadi gue punya temen seperti lo. Saya kebetulan ini aja usil, bu, saya usil. Kebetulan saya pengen bikin gitu. Usil produktif ya. Saya suka ya kalau harus kayak dong, gini-gini. Harus dong. Usil produktif tuh harus. Cocok. Gue apa ya usil produktif gue ya, tetep. Jadi kita ngobrol di balik kamera aja, bu. Aduh, kayak gitu kan. Tapi apa ya, menarik sih untuk ngebahas soal apa namanya, kehidupan yang kayak misalkan kita ngapain sambil kita punya hobi, bukan hobi apa, maksudnya kita suka musik atau suka apa, teater, suka apa. Karena kalau sekarang itu kalau menurut gua nggak bisa dihitungkan, lo cari duit harus let's say apa nih yang baku, misalkan jadi dokter atau let's say jadi apa, karyawan di mana atau di mana. Maksudnya oke, itu di satu sisi safety net harus ada. Cuman maksudnya harus balance, ya kan? Iya. Kalau memang suka nyanyi, suka main musik, ya go ahead. Karena kita kan nggak pernah tahu ya, kalau menurut gue sih. Iya. Maksudnya ya syukur-syukur itu bisa jadi lahan kita, sumber rezeki kita ya. Cuman kalaupun enggak, ya apa itu harus dikeluarin sih. Soalnya kalau nggak dikeluarin tuh kayak, kayak bisul tau nggak sih? Gitu tuh. Iya. Kayak bisul gitu, susah gitu kan. Karena gue sempat udah mau nggak mau main musik lagi gitu, karena band saya bubar. Tahu nggak sih, gue sekarang kapan? Zaman itu, aduh.
Itu saya sampai berhenti kerja karena saya mau ngeband. Oh iya. Berhenti kerja tuh buat ngeband. Gue belum pernah sih. Kayak Bandnya gitu. bubar. Sakit sih. Sakit hati. Sedih sih. Sedih banget. Cuman Sedih. ya bersyukurnya ya pada akhirnya gue nggak boleh kayak gitu ya. Maksudnya gue tuh udah pas saat itu gue nggak mau main musik lagi lah. Tapi ternyata nggak bisa. Iya pastilah. Karena it's in the blood itu Iya gimana sih tuh? gitu. Kayak Kayak gue nih sekarang nih ya. Udah lama banget gak nyanyi Bu. gatel dong pita suara lo kan Aduh. kayak Terus iya. kayak depan dikeluarin. Kayaknya kalau seniman itu perfeksionis itu adalah selalu bersebelahan. Yang namanya apalagi penyanyi gitu ya. Mereka selalu keras sama dirinya sendiri. Menurut gue kayak istilahnya gue kalau dengar suara gue sendiri gue annoyed gitu kayak jelek banget sih suara gue gitu. Sementara di sana dipuja-puja gitu. Gue kayak palsu. Nggak tahu apa ada yang salah dengan diri gue. Kayaknya sih mungkin ada yang salah. Mungkin gue dulu kurang dipuji apa gimana ya. Jadi gue agak kurang percaya pujian. Gue kayak agak res gitu loh. Jadi kayak beres sekali orang-orang ini gitu. Karena memang gue kalau denger suara gue kok rusak ya gitu kayak. Karena dulu mungkin gue pernah di mana gue memang ya kan gue dulu ya istilahnya gue lomba nyanyi gue di mana-mana juara 1 gitu. Dan hidup gue emang kerjaan gue latihan nyanyi gitu. Sekarang tuh sama sekali nggak pernah nyanyi. Tuh sekarang tiba-tiba nih gue mau nyanyiin anak gue nih. Mau nyanyiin Nina Bobo nih. Jelek banget suara gue. Akhirnya gue nyanyi Nina Bobo. Jadi yang rendah gitu. Padahal gue tuh sopran. Cuma gue ngerasa yang namanya itulah namanya instrumen tubuh itu kan. Kalau misalnya piano kan ya piano gitu. Kalau ini kan badan, lo emang harus melatih badan lo. Itulah yang kadang-kadang bikin gue udahlah nggak usah nyanyi lagi lah, gue udah suara gue udah jelek banget kayak gitu. Cuma kalau dipikir-pikir lagi mengenai gue ingat firman Tuhan yang mengenai talenta itu. Jangan sampai nih diambil Tuhan. Gue takut tuh nggak. Tapi sulit ya maksudnya ketika lo udah lama nggak nyanyi nih ya. Iya. Itu kayak di satu sisi kayak lo kayak kepikiran gitu kan. Kapan nih gue bisa nyanyi lagi atau misalkan gue bisa perform lagi. Itu kan ya bukan soal dibayarnya ya, tapi lebih kepada ya gimana gitu kan ya. Itu gue aduh gila apalagi pandemi ya. Iya. Kagak bisa main musik ya. Gue ayo ampun. Terus gue gaptek nggak bisa bikin cover gitu, bukan gaptek sih mungkin kurang belajar atau kurang waktu gue nggak tahu. Nanti saya ajarin. Tolong dong untuk yang kayak cover biasa, at least nggak usah dipublish nggak apa-apa, yang penting gue bisa berkarya untuk diri gue sendiri at least ya. Tapi itu penting loh, karena kita nggak pernah tahu maksudnya lo bikin cover bagus gitu kan. Lo posting di sosmed ya kan, ya who knows. Iya. Kan we'll never knows kan. Ya tiba-tiba ada yang ngontek kan, ya nggak? Yofi Widianto, terlalu jauh tapi excited. Itulah ya makanya dibilang takut sama cinta itu bener-bener. Iya. Semakin lo cinta sebenarnya semakin lo takut. Iya. Benar. Karena lo saking lo cintanya lo takut gitu, saking lo nggak usah deh. Jadi akhirnya jadi malah lari gitu. Iya benar. Pengalaman lo waktu selama perjalanan hidup lo nih sampai 36 tahun ini, lo perform di mana yang paling membekas di hati dan pikiran lo? Membekas? Entah itu, jangan di kawinan gue ya. Please deh. Kalau itu maksud kawinan lo. Jangan yang gitu. Itu pasti enggak itu. Itu tuh gue masih nyanyi banget, jadi gue kayak gampang. Sombong. Zaman dulu loh. Dulu kayak nyanyi kayak The Prayer kayak biasa aja. Sekarang kayak di mana perform di mana yang sampai saat ini sangat membekas di dalam hati dan pikiran lo tuh? Di Makassar. Lomba. Oh lomba. Umur berapa? Justru bukan pada saat lombanya. Di saat prosesnya itu gue bener-bener stres banget. Dulu kan gue juara Pesparawi. Gue umur 17 tahun tuh. 17 tahun gue menang. Berarti SMA kelas 3. Iya. 2 kali. Iya 3. Gue 17 tahun
17 tahun itu gue menang di Jakarta, Pesparawi Solo gitu ya. Gue inget banget pada saat, ya kan kontingen Jakarta gitu, kontingen Jakarta yang mau masuk, yang mau lomba nasional gitu ya. Gue inget banget tuh, Bu Catherine bilang gini. Catherine Leimena. Oh, oke. Iya. Oke. Dia bilang gini. Ini. Itu legend sih Bu Catherine Leimena sih. Iya. Tapi dibilangnya ini nih kontingen Jakarta. Yang begini, yang juara 1. Digituin sama dia. Mateng. Terus? Asli, rasanya gue kayak pengen telan bumi, boleh nggak? Terus? Kan gue kira gue cuma disuruh nyanyi biasa gitu kan, kayak try out gitu kan. Bukan Leimena bukan sih? Bukan deh. Siapa? Catherine juga tapi bukan Leimena, tapi dia bukan Catherine Wilson dong. bukan. Catherine Zeta-Jones. Beli banget sih. Jauh ya. Biar gak tegang Bu, biar gak tegang. Pokoknya Ibu kayak tegang banget pas kayak nginget masa sampai tegang gitu. Gue emang inget itu tuh, gue betapa main ditelan bumi, kayaknya gue mati aja deh gitu. Kayaknya mending gue gak usah ikut ke Makassar. Gue inget banget dibilang ini yang jadi juara 1. Itu sebulan lagi berangkat ke Makassar. Sebulan lagi lombanya gitu. Oke. Terus gue les lah jadinya. Akhirnya lo privat tuh. Les gue. Les. Begitu gue terus 2 minggu lagi berangkat ke Makassar. Biasalah terlalu banyak denger ini harus begini, ini harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Banyak lah yang ngomongin, ngasih masukan sebenarnya, kasih support ke gue. Gue inget banget tiap hari gue nangis. Saking pressure-nya ya. Iya. Oke. Tiap hari gue nangis, gue bilang gitu. Tuhan kalau kayak gini caranya nggak mau. Maksudnya kenapa sih harus kayak begini banget gitu? Kenapa sih semua orang tuh selalu bilang aku kurang. Nggak ada gitu bagus, nggak ada gitu. Ya akhirnya gue cuma melakukan yang gue bisa. Gue latihan tiap hari gitu. Gue sendirian, nggak ada nyokap bokap, nggak ada, bener-bener sendirian. Ya disitulah gue ngerasa Tuhan tuh nolong gue banget gitu, karena gue nangis tiap hari. Udah gitu pas lomba ya menurut gue sih lancar gitu, cuma gue saking gue pengen ini cepat berakhir, gue nggak peduli gitu istilahnya. Pokoknya gue cepat selesai gitu. Pokoknya mau selesai nih, mau pulang gitu. Taunya gue juara 1. Gila. Sadis. Makanya gue sampai ngeri banget Tuhan kayak gitu, tau gak sih? Itu jurinya siapa waktu itu? Bang Budianto, Hutapea. 2 nih gue lupa. Yang gue tahu soalnya cuma Bang Budianto. Pontas Purba. Oke. Pontas Purba ya, juri-juri inilah, juri-juri festival gitu. Kalau kita semua? Ada satu yang enggak. Ada satu yang enggak. Oke. Dan waktu itu pas diumumin itu gue sampai kayak nggak sadar gitu, gue baru tahu kalau nilai gue sama nilai yang di bawah gue tuh jauh. Oh jauh. Wow. Sampai gue inget banget waktu itu. Kalau A+ yang 1C- gitu. Enggak sih, enggak gitu juga. Cuma maksudnya disitulah gue bener-bener menurut gue kenapa bagi gue itu gue teringat banget, karena justru gue nggak inget pada saat lombanya. Tiba-tiba terus kayak di kepala gue tuh langsung dipercepat gitu loh. Kayak fast forward aja gitu. Kayak fast forward aja. Yang gue inget tuh gue nangis sebelum itu gitu. Oke. Nah di situ sih, jadi gue kayak gimana ya kemarin gue nyanyi sampai gue nggak tahu lagi, serius saking gue pengen cepet. Itu bukan lo lagi yang nyanyi. Iya, kayaknya ya. Makanya gue kayak yang lain yang nyanyi. Ngeri ya. Ngeri kali. Itu guidance kan, Iya. Tapi asli di situ gue nangis tiap hari, gitu. Ya akhirnya Tuhan menjawab lah ya. Iya, ya. Cuma nyokap gue seperti biasa, nggak ada yang bilang selamat ya anak kamu berbakat ini, nggak ada. Cuma satu yang bilang jangan sombong ya. Nggak ada pujian nih, nggak ada. Udah mami nggak ikut nih ke sana, nggak ikut ke Makassar, terus gue nggak dipuji gitu. Cuma dibilang jangan sombong ya. Tapi memang mungkin itu kali ya maksudnya. Tapi lo dulu waktu pas mulai suka nyanyi itu memang orang tua nge-guide ke Seta apa gimana? Enggak, jadi zaman dulu tuh gue inget banget gue les nyanyi dulu sebenarnya karena
nyokap gue waktu itu jadwal senam di Surabaya Oke. tuh. Jadi di gedung yang sama ada les nyanyi supaya Oke. nyokap gue bisa senam ya gue les nyanyi Oke. gitu doang. Si tante senang. Wow. Oh. Jadi cuma gitu doang sebenarnya terus tiba-tiba Vicky Burki dong. Kok jadi kesana? Bercanda tante, ya ampun. mie konten. Itu kan namanya sehat, jaga kesehatan, ya kan? Gitu. Tapi memang nyokap gue, tapi memang ya itu gue bilang gue memang gifted sih. Maksudnya kalau gue pikir-pikir dari sekarang gitu ya, nyokap gue kan cuma ngelesin gue kayak cuma gitu doang. Oh. Waktu kayak gue baru les 2 bulan itu ada lomba nyanyi lagu Kutilang karaoke gue menang juara 1 gitu. Oh, jadi sebenarnya lu waktu ngeles vokal ini lu yang mau? Apa karena nyokap lu pengen? Karena nyokap gue pengen senam sebenarnya. Oke. Berarti blessing in disguise gitu Iya. ya. Oke. Dan nyokap gue kan pemalu orangnya, dibilang ya udahlah suruh aja lah dia nyanyi daripada dia pemalu kayak aku gitu. Oke. Tapi itu luar biasa loh. Iya. Luar biasa loh. Tapi harusnya ya gue sih nggak tahu ya, maksudnya kalau gue mungkin harapan gue ketika gue jadi orang tua, emang udah jadi orang tua sih ya. Kita udah jadi orang tua. Iya, udah punya. Nggak, maksudnya gue tuh pengennya ketika anak gue punya bakat sesuatu tuh di support lah. Karena kan kita nggak pernah tahu ya. Ya nggak sih, siapa tahu dia bisa jadi misalkan artis yang baik, Iya. yang berhasil, atau jadi atlet yang berhasil, ya kan? Karena ya tapi kayaknya orang tua zaman sekarang tuh udah kayak gitu belum sih? Iya. Ya kan, udah lebih open minded iya, ya. Iya, karena internet kan juga udah lebih, kita bisa cari informasi dari mana-mana kan, Iya, kita betul. bisa akses apapun secara apa, kayak gue nih, ya kan gue juga punya rasa sakit masa lalu gitu ya misalnya, ya gue bisa kok, maksudnya dengan membaca cerita orang banyak, oh gue nggak sendiri gitu, jadi ya kita nggak sendiri, jadi ya kalaupun ada kok orang yang punya masalah lebih berat, jadi ya lebih ringan aja langkah. Cuma kan kalau dulu kan orang tua kita, apalagi kalau gue sih sekarang sangat mengerti ya kenapa mereka takut gue jadi seniman. Ya karena memang zaman dulu kan seniman ya begitulah ya. Identik dengan hal-hal yang mungkin kurang baik ya. Iya, jadi istilahnya kalau istilahnya nggak stabil mungkin, karena mungkin juga karena latar belakang mereka bukan orang tua yang kelebihan duit, yang nggak usah mikirin duit, gue pasti bisa makan, nggak gitu, gitu sih. Ya kalau misalnya orang tua gue Donald Trump mungkin ya gue bisa lah, terserah gue mau ngapain gitu kan. Cuma kan gue rasa dia takut aja gue jadi nggak mandiri, takutnya gue malah jadi nyusahin orang, itu aja sih. Jadi sekarang gue udah ngerti kok gitu, jadi udah lebih baik justru, maksudnya hubungannya juga udah lebih baik. Kalau dulu kan kayak kucing sama anjing. Tom and Jerry dong. Iya. Aduh. Terus lu sebagai notaris nih, Kenapa? challenging-nya apa? Challenging ya banyak. Di dalam menjalankan fungsi tupoksinya apa nih? Challenging-nya untuk khususnya PPAT gitu kan? Kalau ya udah tau lah ya. Berhubungan dengan birokrasi kan memang harus ya, pinter-pinter ya gitu. Butuh kreativitas ya. Iya, kreativitas hingga tinggi. Ada seninya ya. Senyuman gitu, senyuman manis gitu. Mohon bantu. Amin bantu gitu. Tapi memang pada dasar ya disitulah sih gue belajar ya, orang itu di dunia ini saling membutuhkan, gak usah sok gitu sih. Betul. Jadi lo rasa pintar, nggak usah sok gitu. Jadi banyak yang bisa gue iya ya gitu. Karena kan gue tipe orang, apalagi dulu gue di Singapura, apa-apa jelas, apa-apa cepet gitu. Di sini awal-awal gue stres banget. Oh my god, kebang aja gue emosi gitu kan. Cuma kalau dipikir-pikir, cuma gara-gara gitu doang sukacita gue hari itu hilang gitu kan. Benar. Kayak ya baru sekarang ya nyadarnya, dulu sih pas mau ngamuk aja gitu ya. Cuma ya gila aja, masa gara-gara orang hidup gue marah-marah mulu gitu. Nah cuman ya justru sekarang jadi enaknya adalah belajar menjadi lebih rendah hati, lebih berteman sama siapa aja bukan karena dia siapa gitu, karena emang siapapun bisa nolong gitu. Benar. Gitu, Setuju. Ya. Terus nih apa gitu. nih? Kepada angkatan-angkatan kita nih,
junior nih di kampus oranye kita tercinta nih kan, yang sekiranya ingin meniti karir sebagai notaris dan PPAT, atau mungkin mau meniti karir sebagai artis juga kan, pemain film atau vokalis. Terus kenapa nanya ke gue? Ya, iya sih. Intinya adalah apa intinya? Apa intinya? Kalau gue cuma ya gagal 10 kali, bangkitnya harus 11 kali, itu sih. Itu ya. Netizen dengar, jatuh 10 bangun 11. Iya, karena gagal luar biasa. Nah, gagal biasa. itu normal, nggak ada yang abnormal di dunia ini. Mungkin susah yang mengakui kegagalan, sulit kali. Iya. Sulit ya. Sulit. Tapi memang ya menurut gue harus pernah ngerasain gagal ya, baru tahu rasanya sakit karena gagal gitu. Jadi bekerja lebih keras lagi, berusaha lebih keras lagi gitu. Yang paling susah sih kalau jadi notaris menurut aku bukan pekerjaan ya, tapi jadi notaris, jadi leadernya. Oke. Itu susah. Karena kita kan untuk menjadi leader kan harus menginspirasi ya gitu. Iya. Susah menginspirasi tuh. Kalau hari ini gue lagi emosi gitu kan, hilang lah semua inspirasi. Buyar lah gitu kan. Cuma ya belajar lah, makin kesini ya emang harus bisa menata diri, menata pikiran supaya bisa menginspirasi yang di bawah-bawah gitu. Benar. Gimana kita mau jadi, kalau kita contohnya nggak bisa baik kan gimana mereka mau baik gitu. Benar. Kalau untuk adik-adik, adik-adik kalau mau magang kontak dong. yang paling penting itu temen Ya. Jangan MT. Kalau bisa, kalau punya kesempatan menolong, tolong. Karena kalau kayak misalnya nilai bagus, ya kita wajib, maksudnya bertanggung jawab sama nilai kita. Tapi belum tentu nilai bagus, nggak harus. Karena gue udah ngerasain sendiri, ujung-ujungnya di dunia ini ya teman-teman kita yang nolong gitu. Jadi lo harus jadi teman yang baik gitu. Setuju. Karena bagi gue teman yang baik itu ada aja jalannya ditolong sama teman-temannya. Bener. Itu aja. Jangan MT ya. Jangan MT, gila. Ya, gue entah kenapa kayaknya ada banyak peristiwa MT gue. Oh gitu ya. Kok jadi mau curhat? Podcastnya kenapa sih yang curhat ya, astaga. Tapi ya itu mungkin mengajarkan kita lebih bijaksana, ya kan. Tapi ya kalau memang sering di MT-in ya nggak apa-apa. Ya udah. Nggak apa-apa. Ya mungkin kitanya harus tetap baik. Tapi gue selalu percaya yang namanya karma, what goes around comes around. Kalau lo kayak gitu, lo digituin orang, ya udah jangan komplain, itu istilahnya. Kalau misalnya gue pelit-pelit ilmu, ya kalau dipelitin ilmu, jangan komplain, jangan bilang pelit banget sih, jangan kayak gitu. Gitu. Nggak dikasih kerjaan, ya udah. Gitu. Lo jangan pernah ngasih kerjaan? Ya udah cari kerjaan lain dari tempat yang lain. Intinya ya teman adalah harta, itulah kalau gue. Itu bener kata nyokap gue tuh selalu bilang kayak gitu dari kecil. Jadi selain aerobik ya? Selain aerobik. Mak, Tante, mantap, Tante. Jadi Tante harus bikin channel YouTube, Tante. Nih saya harus olahraga juga nih, biar berat badan turun. Nggak usah ngomongin berat badan. Oh iya, salah. Terus, kok jadi kesana sih? Aduh. Terus gimana? Aduh, jadi itu ya. Nanti linknya gue kasih di bawah nih. Jadi buat kamu-kamu semua yang sekiranya ingin butuh notaris, ya kan, mau bikin apa nih, akte. Iya boleh. Akte tentang keluarga. Akte CV, akte keluarga, emak di kelurahan kali Bu? Enggak dong. Akte keluarga emang kan notaris dulu. Iya dong. Kan bukan duduk capil. Akte. Jadi misalnya akte mau ada pemberian waris, waris. macam, itu kan keluarga. Iya. Misalnya mau posnap, prenap, apa tuh bahasanya? Perjanjian pernikahan, pranikah maupun setelah menikah, itu notaris. Itu notaris. Jadi kalian nih yang sekiranya kalau nggak yakin sama pasangannya,
Nggak gitu loh. Inilah gak bisa. Sebenarnya postcard atau prenup itu adalah untuk melindungi kedua belah Untuk pihak. melindungi kedua belah pihak. Betul. Supaya Bukan karena nggak yakin, bukan karena nggak ya, yakin. bukan karena nggak yakin, tapi untuk melindungi ya. Betul. Apalagi kalau salah satu pihaknya adalah pengusaha mulai kan gue mah. Kalau Nggak. pengusaha kan bisa tanggung renteng gitu ya, Iya, dia iya, bisa iya. dimiskin, maksudnya bisa habis hartanya, Iya. kasian dong istrinya nanti. Betul. Jadi nanti saya kasih linknya di bawah. Kamu bisa langsung kepoin, ya kan, langsung di DM, ya kan, Kakak Geraldine gitu kan. Aku mau ini nih konsultasi, bisa dong konsultasi kan? Bisa. Cuma memang masyarakat Indonesia banyak yang kirain notaris itu cuma ngurusin pertanahan, padahal enggak. Padahal banyak ya. Banyak banget. Banyak banget ya. Saya salah satunya. Sering menggunakan jasa ibu ini, luar biasa. Gimana? Oke lah ya, Aduh, oke. mantap. Oh, puji Tuhan. Tolong ya. Tapi gue nggak boleh marketing loh, gue notaris. Itu adalah. Saya juga Kak, saya nggak boleh marketing diri saya juga Iya, nih, betul. aduh. Oh, dia adalah lawyer loh, tetap. Kok gue kurang peka ya? Aduh, gimana? Jadi ya, giliran saya ya. Jadi kalau teman saya ini adalah lawyer. Dia memang ya baru PKPA sih 2018. Perlu gue kasih tahu nggak? Tapi dia sangat bertanggung jawab. Tapi jadi itu semua serius. itu balik lagi, itu semua karena teman juga. Betul. Itu semua karena Ya teman. kan? Bener, itu semua karena Bener. kalau nggak ada teman yang mendorong kita ke Iya. jalan yang baik dan yang benar dan pada akhirnya bisa menambah pundi-pundi, Iya. nggak jadi saya. Nggak jadi. Iya Nggak kan? jadi. Nggak Memang jadi. rasakan semakin kita kayak udah umur segini itu kayak Nah, teman-teman kita ya yang itu aja yang itu aja. yang dari dulu baik sama kita ya akan Iya. baik terus gitu sama Bener. kita. Amin gitu. lah, amin. Mudah-mudahan lah ya, namanya pertemanan tuh bisa long lasting, ya Iya. kan? Kita kan Sampai- juga ya tiba-tiba kan gue diundang podcast oleh Oh no. jadi gimana gitu loh. Aduh, ibu ini juga ada jasanya juga dalam kehidupan perjalanan hidup saya nih. Oh, sahabat gue. Oh yang itu. Kan lo beruntung dong dapet sahabat Oh, gue. bukan kebalikannya. Enggak tahu ya. Cek Aish. di bawah ancaman. Udah nih buka puasa nih ntar Oh lagi iya nih. ya, aduh Iya nih. mas-masnya, aduh sabar ya mas ya. Iya nih. Thank you loh Ayen buat waktunya nih. Boleh gue yang datang ya, bukan boleh datang, gue yang datang ke sini. Maksudnya mau diajak podcast bareng gue. Ya, aduh semoga nggak malu-maluin ya. Enggak dong. Nanti kamu semua ya, saya kasih linknya, jangan lupa sekali lagi kalau ada butuh notaris PPAT langsung kontak, linknya di bawah, dibaca, diklik ya kan, di DM. Baik bun. Ya. Baik bro and sis. Bro Oke, and sis. netizen plus 62 yang budiman dimanapun kalian berada, terima kasih udah nonton Ngom Selawai kali ini bersama saya Dino dan juga Geraldine Sianturi. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye. Dadah. Dadah.